Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang akan menjadi bagian dari hidupmu. Jadi dia yang bakalan bersamamu di hidupmu. Dia adalah orang yang spesial yang akan menjadi bagian hidupmu. So this is a collective reading. Energi besar saya bisa tidak dan energi besar vice versa. Namun aku percaya siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada alasannya kenapa kamu kesini. Kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Bertanya-tanya kayak, ini gimana caranya? Bacanya gimana? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Fokusin sama diri kamu sendiri. Fokusin dari, istilahnya kayak kamu melihat diri kamu sendiri seperti apa, energi kamu kayak gimana. Lalu sebutkan pertanyaan dalam hati. Pause videonya kalau butuh waktu untuk benar-benar meditasi. Cuman this is fun reading ya, energinya positif. Jadi ini untuk membooster atau menambah energi positif juga. Nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energi positifnya. Lalu kalau misalnya readingan ini dibuat untuk timeless. Jadi timeless itu adalah konsepnya kamu mau nonton setahun setelah aku post, 10 tahun setelah aku post, atau 1 menit setelah aku post, teraplikasikannya saat dan after menonton. Jadi saat dan setelah menonton. Oke? Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Jadi ini buat kapan aja kamu nontonnya. So kita bakal langsung lihat ya energi orangnya dari tarot. Siapa yang someone special, seseorang yang spesial yang memang ditakdirkan untuk menjadi bagian hidupmu. Kalau aku lihat dia tuh sosok orang yang spiritual ya. Dari sini energinya tuh kerasa kalau dia sosok orang yang mengerti takdir, yang mengerti karma, orang yang juga memahami kalau misal kamu ngobrolin soal soulmate, kamu ngomongin soal ya kehidupan, karma, hal-hal spiritual itu nyambung sama dia. Cuman kalau aku lihat di sini dia bukan tipe orang yang terbuka untuk itu. Kalau misalnya kayak tiba-tiba ngomong gitu, tiba-tiba aku orangnya spiritual loh, nggak gitu. Dia orangnya tuh cukup private, cukup tertutup. Jadi kalau misalnya memang ada obrolan itu karena memang kamunya yang mancing juga gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dari kamunya juga harus pintar-pintar untuk memancing pertanyaan ya. Terus dari energi judgment sendiri, dia orang yang ngikutin jiwanya banget. Jadi dia ngikutin panggilan jiwa. Apapun yang dia kerjakan, itu dia mengerjakan bukan karena pengen uang, pengen materi saja, tapi karena dia mengerjakannya karena cinta gitu. Finansialnya sangat bagus. Semesta melihat kalau istilahnya gini, semesta memberikan banyak blessing, banyak anugerah untuk orang ini. Pertama kepintaran, lingkungan yang bagus, terus juga pemahaman dia soal pekerjaan itu tadi bukan hanya untuk mencari materi. Makanya materi yang ngejar dia. Dia bukan ngejar materi yang ngejar dia. Terus kalau aku lihat dari energi judgment sendiri, dia tuh juga sosok orang yang pintar untuk nilai orang lain. Cuman kalau aku lihat di sini dia tuh tahu apa yang dia tanam, hasilnya juga pasti akan sesuai sama apa yang dia lakukan. Jadi dia sebisa mungkin untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan niat yang baik atau tujuan yang baik. Orangnya suka charity, orangnya suka berada di sebuah non-profit organisasi non-profit yang seperti dia suka bersedekah, dia suka memberi gitu, dia suka melakukan kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan untuk membantu perkembangan sosial. Terus kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang secara tidak langsung ada sisi kemiripan. Jadi tidak langsung dari sisi kemiripan tuh gimana contohnya? Kalian pernah berada di situasi yang sama dengan orang yang berbeda, skenario yang sama, cuman perannya beda gitu. Jadi kayak ada mirroring. Cuman kalau aku lihat di sini ada energi the lovers, which is ini energi chemistry yang luar biasa. Pertemuan saat kamu bertemu sama dia, kayak salah satu dari kalian udah tahu tuh. Oke, ini bakalan ada sesuatu nih antara kamu sama aku gitu. Energi the lovers itu rasa knowing juga ya. Jadi spiritualnya bagus, intuisinya juga akhirnya kuat, terasa tajam. Nah akhirnya dia mampu untuk menilai orang lain.
oke, orang-orang yang aku hadapin ini bakal jadi apa ya dalam hidupku, kayak gimana ya dalam hidupku, itu dia sudah bisa nilai. Sebentar aku minum dulu. Dari energi chariot itu menunjukkan seseorang yang secara mental kuat banget gitu. Dia tuh pantang mundur, dia juga berani untuk maju, dia punya confidence yang luar biasa. Nah, terutama di karirnya sukses banget. Jadi dia itu bukan sosok orang yang nggak tahu harus kemana. Dia selalu tahu maunya apa, tujuannya apa, dan ambisiusnya dia tuh bukan ambisius karena ngikutin ego, karena dia tahu kemampuan diri. Aku tuh punya skill ini loh, aku punya kemampuan ini, harus diapain ya gitu. Jadi kalau aku lihat energi di chariot itu adalah energi orang pemberani yang tahu maunya apa, tujuannya apa, dan dia menangkap hal tersebut, meraih hal tersebut. Dari energi chariot ini juga ada sisi positif dan negatif yang kelihatan jelas. Jadi kamu bisa nilai juga orang ini yang punya energi yang kamu bisa nilai lah, karena kamu terbiasa juga menggunakan intuisi. Dari segi fisik, kalau aku lihat ya, dia tuh sosok orang yang punya stamina yang bagus, fit orangnya, badannya nggak terlalu kecil, cuman juga tidak terlalu masih ideal lah, masih standar ideal. Cuman kalau aku lihat di sini karena punya aktivitas, bisa juga rajin olahraga, jadi kelihatan fat. Terus kalau aku lihat di sini kulitnya itu cenderung ke arah yang terang. Untuk kalian yang berhubungan sama sosok feminin, kalian berhubungan sama sosok orang yang bisa dibilang independen, cuman dia tuh masih bisa menjaga statusnya dia atau menjaga posisinya dia as a feminine energy tuh gimana sih gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia bukan tipe orang yang suka mendominasi kok. Dia bukan tipe orang yang suka ngatur. Dia lebih seperti aku ngatur hidup kau sendiri. Jadi dia orang yang mampu untuk mengobservasi keadaan. Aku harus seperti apa nih tindakannya sama kamu gitu. Dari energi The King of Star ini menunjukkan sosok orang yang secara finansial sangat baik. Jadi segala macam ada. Jadi dia mau apa ada. Dia tinggal ngomong doang istilahnya. Mau makan ini bisa, mau kemana bisa, mau beli ini itu bisa gitu. Terus kalau dari King of Pentacles, terutama untuk kalian yang feminin berhubungan sama maskulin, dia adalah sosok orang yang pintar di pekerjaan. Jadi aku lihat pekerjaannya juga bukan cuma satu. Jadi contoh, dia punya pekerjaan pokok tapi punya kesampingan lah gitu. Entah itu dia invest kemana, entah itu dia punya usaha. Jadi streaming pemasukan uangnya, aliran pemasukan uangnya bukan cuma dari satu arah aja. Dari energi The Ten of Crystal, ini adalah sosok orang yang bisa dibilang pertama private person, kedua dia sosok orang yang sensitif, perasa, terus dia punya tanggung jawab yang cukup besar, dia pernah ngalamin sakit hati yang luar biasa. Dia juga keadaannya sih kalau aku lihat dari energi Ten of Crystal ini, kan ini kayak tidur tertusuk-tusuk. Ini banyak banget menunjukkan arti ya. Bisa pertama artinya dia pernah mengalami sakit yang luar biasa karena dikhianati, bisa sama teman atau sama pasangan. Kedua, dia hadir dalam hidup kamu saat momennya seperti ini. Jadi momen dimana kamu mengending atau menyelesaikan situasi yang akhirnya oke, I give up something nih, aku melepaskan sesuatu gitu. Jadi ini kayak ada rising sun di sini. Jadi istilahnya gini, dia datang saat matahari terbit gitu. Jadi yang tadinya penuh dengan kegelapan, yang tadinya hidupnya mungkin lagi buntu, dia tuh datang untuk memberikan pencerahan. Nah, vice versa ya, bisa kamu yang posisinya seperti itu. Jadi memberikan dia pencerahan dalam keadaan dia tersesat. Kau bisa dilihat sama Cancer, sama Gemini, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang aku rasa dari orangnya itu, dia adalah seseorang yang ya bisa memahami jiwamu loh, intuisinya juga kuat. Nah di sini kayak ada
koneksinya awal-awal sebenarnya dari jiwa sama jiwa kalau aku lihat di sini. Karena yang tadi inner knowing dirimu, kamu kan terbiasa nonton tarot, berarti terbiasa juga ngasah intuisi seperti itu, ngasah spiritual. Jadi yang tergerak itu bukan hanya dari fisik dulu ya, karena di sini kalau aku lihat kamu udah merasakan atau tanda-tanda semesta udah kelihatan, dan dia juga seperti itu, intuisinya yang bergerak saat bertemu. Terus kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang berjalan atau melakukan sebuah tindakan itu berdasarkan intuisi. Jadi mungkin bagi orang-orang dia bakalan sulit ditebak, tapi karena berhadapan sama diri kamu, jadi kamu bisa ngelihat dia tuh segala yang dia lakukan pas gitu, segala yang dia lakukan itu cocok banget buat kamu. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Yang ditakdirkan untuk bersama dirimu di hidupmu. Ada blessing, dia punya anugerah yang indah lah dari semesta. Ini tuh kayak setiap orang punya bakat masing-masing, setiap orang punya gift. Jadi dia tuh orang yang gifted. Istilahnya ada orang yang kalau misalnya belajar itu harus mati-matian, kayak contoh belajar matematika lah gitu, harus les, harus sekolah, harus belajar siang malam baru bisa. Tapi kalau dia punya kepintaran yang kayak baca sekali, that's it, udah bisa, mampu untuk mastering itu. Jadi dia punya kemampuan seperti itu. Pertama itu bisa dari menunjang untuk akademi, kedua juga menunjang untuk skill sosialnya dia, si bakatnya dia itu, bisa juga untuk karir. Terus kalau aku lihat di percintaan dia tuh tahu gitu loh pasangannya rasainnya apa sih gitu. Pasangannya kenapa dia tahu, jadi dia tuh tidak bisa dibohongin. Contoh ada yang contoh kasus ya, salah satu dari mereka tuh ada yang dihianati lah, udah tahu, udah bisa merasakan itu gitu. Ini ada yang third eye terbuka. Third eye terbuka itu seperti kayak bisa melihat segala sesuatu, atau bisa melihat situasi, atau mengetahui tentang hal-hal yang tidak bisa diketahui dengan yang biasa lah gitu, dengan pikiran yang biasa. Jadi seperti kayak dia mengetahui lewat insting, dia melihat situasi yang akan datang, kadang-kadang kayak gitu. Cuman di sini nanti aku jelasin lagi ya. Ini tuh datangnya bukan karena dia ngasah sih kalau aku lihat, karena memang diberikan saat dia lahir, cuman karena banyak kehidupan. Jadi kehidupan manusia tuh pasti ada dinamikanya, karena banyak dinamika, akhirnya kadang-kadang tuh semakin kita beranjak dewasa itu agak ketutup. Cuman nanti ada momen dimana itu terbukanya luar biasa terbuka gitu. Jadi kayak bakat manusia itu sama kayak misalnya dulu contohnya kamu bisa nyanyi atau kamu bisa melukis waktu kecil, cuman karena banyak tuntutan keluarga, kamu harus jadi dokter, atau kamu harus gini harus gitu, harus belajar ini itu, terus ditambah lagi sama dinamika percintaan, jadi banyak masalah-masalah lah, banyak positif dan negatif kehidupan yang akhirnya agak menggeser dan akhirnya agak menutup si bakat utama itu gitu. Nah nanti ada di satu momen dimana duar semua gitu, meledak semuanya, yang si dinamika dan masalah-masalah itu meledak, dan akhirnya kembali lagi ke dalam diri sendiri, akhirnya menemukan lagi bakatnya gitu. Kalau aku lihat di sini karena keadaannya yang tadi aku bilang ini kayak keadaan meledak, jadi masalah-masalah dewasa yang meledak lah, akhirnya dia mencari atau menggapai inner child-nya kembali, atau kebutuhan masa kecilnya, atau bakat-bakat di masa kecilnya dia gitu. Di sini riding karena dari chariot sama ada riding, ini artinya pertama kalau kesuksesan dia gampang untuk meraihnya, kedua dia juga sosok orang yang kalau di dalam social life-nya dia terlihat sebagai sosok orang yang sukses. Terus kalau aku lihat di sini dia orang yang gercep, dia tuh bukan tipe orang yang nunggu untuk mengobservasi, tapi bukan observasinya dia tuh tidak butuh waktu yang lama, jadi
tep gitu. Dia kayak mampu untuk bisa menggapai segala sesuatu dengan cepat. Nah, energi di Chariot itu juga nunjukin sama riding itu adalah kendaraan dia. Jadi dari segi materi atau dari segi fisik, dari segi luaran, dia selalu menggunakan kendaraan tersebut dan terkenal dengan kendaraannya. Money, uang tuh gampang buat dia loh. Jadi mudah untuk mendapatkan money. Terus kalau aku lihat di sini dia cukup royal ya orangnya. Dia nggak perhitungan. Terus kalau aku lihat di sini laki banget soal keuangan dia. Soal uang dia beruntung sekali gitu. Jadi keberuntungannya dia itu bukan hanya ditunjukkan dari kesuksesan di karir, tapi secara harafiah ya. Jadi kayak uang selalu ngalir gitu loh. Terus nah ini yang lucu adalah yang tadi bakatnya dia tuh ada bakat spiritual seperti kayak clairvoyance atau bisa berkomunikasi lewat batin ke batin, telepati. Kalau aku lihat di sini juga kalau misal kamu ngomongin soal contohnya ya tarot reading kan itu biasanya sedikit memprediksi gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak memprediksi gitu dia tuh cukup nyambung omongannya. Jadi untuk obrolan spiritual dia cukup nyambung sama dirimu. Terus kalau aku bakalan lihat dari oracle card lagi. Kita bakalan lihat dari sini ya. This is message from this person spirit guide for you. Ini pesan dari spirit guide-nya dia. Lady Venus, don't lose an understanding. Truth is being revealed. Deep inside are coming from heaven and astral realm. Jadi kalau yang aku lihat ini validasi. Kalau misalnya dia tuh orang yang mempunyai bakat spiritual yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya sesuatu yang dia lakukan atau pengetahuan yang dia dapat itu bukan hanya dari baca, dari hal-hal yang dia nonton di berita, tapi karena dari inner knowing. Rasa tahu dari dalam diri yang memang dikasih langsung sama semesta. Kita bakal lihat lagi ya. Di sini ada Seraphis Way. Move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Jadi gini, the light is here itu artinya kalau misalnya kita tuh selalu nyari sebuah cahaya atau kita nyari sebuah pencerahan dari orang lain, dari di luar sana gitu. Sebenarnya cahaya di dalam diri. Jadi temuin diri kamu sendiri, bangkitkan diri kamu sendiri. Jadi istilahnya udah waktunya kamu mencari sesuatu itu di dalam. Nanti saat kamu menemukan, kamu akan dikasih jalan gitu. Jadi segala sesuatu itu datangnya dari diri sendiri. Move into your true self itu artinya kamu menjadi diri kamu sendiri seutuh-utuhnya. Jadi authentic self. Jadi dimana kita tuh punya sifat, watak, kita punya kebiasaan atau kita punya sesuatu yang authentic untuk diri kita sendiri. Jangan mencoba untuk copy orang lain, karena jalannya orang lain, jalannya orang lain. Kamu harus buat jalan kamu sendiri, yaitu dengan cara menemukan diri sendiri. Saat kamu sudah temuin itu, nanti jalannya akan cukup jelas. So, aku bakalan lihat lagi ke Romance Angel. Ada you deserve love, you are lovable. Ini taruh di mindset kamu kalau kamu berhak untuk dapetin cinta. Jadi, di sini belajar juga untuk fleksibel, belajar juga untuk terbuka, belajar juga untuk meruntuhkan tembok-tembokmu. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi biarkan diri kamu itu benar-benar jatuh, belajar juga untuk dibawa fun, belajar juga dibawa happy hubungan. Terus kalau dari sini belajar untuk flirting. So aku bakal lihat lagi dari another oracle card. Ini adalah bantuan untuk diri kamu soal percintaan. Not dealing hurt, avoiding conversation, call person boundaries still angry. Jadi udah harus belajar untuk menghempaskan orang-orang yang memang tidak sesuai sama kebaikan untuk dirimu. Jadi kalau misal kamu tahu nih
dia tidak baik untuk diri kamu, dia membawa kesengsaraan, dia orang yang membawa kesedihan, say no. Sudah harus buat boundaries, karena kalau bukan kamu yang membuat batasan, siapa yang membuat batasan? Di sini ada love call, someone express love, a message of love, thinking of you, letting you know. Di sini nanti akan ada yang mengekspresikan perasaannya, akan ada yang mengungkapkan perasaannya. Di sini juga ada love message. Love message is come from anything. Jadi kalau yang aku dapat tuh, kamu bisa dapetin pesan cinta dari semesta, pesan cinta dari seseorang, atau bahkan ada semesta itu bakalan ngasih pesan-pesan cinta itu dari berbagai macam cara ya. Bisa dari lagu yang kamu dengar, buku yang kamu baca, obrolan sama teman kamu, film yang kamu tonton. Jadi be mindful. Jadi harus bisa mampu untuk bisa lebih ngeh tentang apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi di sekeliling kamu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kita bakal lihat ya situasi ke depannya. Ada the two of star. Ini balancing yourself dulu sebenarnya. Kalau nggak balancing, ini bakalan lama. Karena kalau kamu berharap ada keadaan yang akan menyeimbangkan kehidupan kamu, itu terjadinya nggak dalam waktu instan, nggak dalam waktu cepat. Namun kalau dari diri sendiri berusaha untuk balancing, berusaha untuk menyeimbangkan, di situ akan seperti kehidupannya bakal berubah 360 derajat. Terus dari itu of stars sendiri di sini belajar untuk memilih segala sesuatu yang memang bentuknya itu baik untuk dirimu. Dari the wheel of fortune nanti ada keberuntungan. Jadi di mana roda keberuntungan itu ada di tanganmu. Kamu mau kemana, mau arahnya seperti apa, mau kehidupan seperti apa, itu ada di tangan kamu. Lalu di sini baru ada perjalanan baru atau awal mula baru soal percintaan. Terutama untuk kalian yang single, ini soon ya kalau aku lihat, karena di sini kalau sebenarnya saran balancing diri kamu nanti datangnya cukup cepat kok. Kalau dari energi the fool sendiri, soalnya ini keadaan dimana awal mulanya ada gitu. Istilahnya kamu dikasih startnya itu dikasih dengan jelas gitu. Cuman di sini di tangan kamu sendiri. Udah dikasih start nih, kadang-kadang dikasih jalan nih jelas, kita tinggal lurus aja. Cuman kadang-kadang ngebelok gitu, tiba-tiba ngebelok. Ini karena belum balance. Tapi kalau kita udah balance, sama kayak kita pegang setir, kita udah mantep pegang setir ya, udah kuat gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa bookus landing, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Ada antrian, dan terima kasih untuk kalian sudah menunggu. See you in the next reading. Bye.